Perkenalkan, nama saya Rohana Manulang. Saya dari Prodi Akuntansi. Pada saat ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi. Dan pada saat ini saya akan mempresentasikan mengenai investasi. Pengertian investasi. Investasi adalah cara untuk meningkatkan jumlah uang dan aset yang Anda miliki saat ini. Berbeda konsepnya uang daripada keuntungan di masa depan untuk mencapai tujuan tertentu. Dari definisi OJK tentang investasi adalah berkaitan dengan jangka panjang untuk meningkatkan aset secara lengkap atau memperoleh saham atau surat berharga lainnya untuk memperoleh keuntungan. Investasi adalah cara untuk meningkatkan kekayaan dengan sedikit usaha. Yang penting adalah ketika berinvestasi yang harus Anda lakukan hanya berinvestasi dan menunggu uang Anda tumbuh. Jadi jangan heran jika investor mengatakan mereka menghasilkan uang bahkan jika mereka tertidur. Itulah salah satu ciri investasi yang paling mencolok. Contoh investasi, membelanjakan Rp1 juta sebulan di sektor dana dengan pendapatan tetap. Selama periode ini Anda akan mendapatkan keuntungan 40%. Berarti saat melakukan penarikan, uang kamu akan bertambah sebesar 4 juta dari hasil keuntungan yang diperoleh. Jenis investasi. Yang pertama, jenis investasi berdasarkan waktunya, yaitu jangka pendek. Sesuai dengan namanya, jenis investasi ini relatif berumur pendek dengan hasil yang terlihat setelah 3-12 bulan. Istilah lain dari investasi jangka pendek adalah investasi sementara untuk mengamankan aset sambil menunggu peluang investasi lain yang memberikan imbal hasil yang lebih optimal. Instalasi jangka pendek ini memiliki dua bentuk, yakni instalasi harus berkualitas tinggi dan produk investasi harus liquid dan mudah dijual kembali. Anda mungkin berpikir bahwa investasi jangka pendek itu sempurna, tetapi ada kerugian dari investasi jangka pendek. Salah satunya adalah bahwa pengembalian investasi ini jauh lebih rendah daripada investasi jangka panjang. Metode investasi ini yang paling populer adalah trust investasi. Yang kedua, jangka panjang. Tidak seperti investasi jangka pendek. Investasi jangka panjang termasuk dalam kategori investasi yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menunjukkan hasil dan pengembaliannya. Misalnya dibutuhkan waktu hingga 10 tahun bagi banyak untuk menjualnya dan menghasilkan keuntungan. Banyak investasi jangka panjang baru saja dibeli tanpa dijual kembali. Tentu saja, setiap kali Anda mulai berinvestasi, Anda perlu mengetahui risiko yang akan Anda ambil. Untuk jenis investasi jangka panjang yang membutuhkan waktu relatif lama, menghasilkan pengembalian, investasi ini umumnya memiliki pengembalian yang jauh lebih baik, tetapi risikonya lebih tinggi. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan investasi jangka panjang, investor juga harus memiliki modal yang cukup. Anda juga perlu mengakui dan menerima bahwa investasi jangka panjang masih bisa merugi dalam beberapa tahun pertama. Oleh karena itu, sebelum memutuskan jenis investasi ini, perlu dianalisis secara menyeluruh. Salah satu alat investasi jangka panjang yang paling populer adalah berinvestasi di saham. Yang kedua, jenis instrumen investasi yang populer digunakan. Yang pertama, kepercayaan investasi berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Investasi adalah forum yang digunakan oleh manajer investasi untuk menghimpun dana dari masyarakat umum dengan modal yang mereka investasikan pada portofolio bursa efek mereka. Sebagai investor, Anda hanya perlu menyiapkan modal untuk diinvestasikan dalam portofolio bursa efek. Hasil ini akan dikelola oleh manajer investasi. Portofolio surat berharga
terdiri dari produk pasar uang, obligasi, dan saham. Anda tidak perlu dana atau modal jutaan rupiah untuk berinvestasi di produk ini. Ini karena Anda hanya bisa memilih dana investasi dengan dana minimal 100 rupiah. Beberapa yang memiliki atau menggunakan trust investasi sebagai sarana investasi dengan mengetahui bahwa investasi trust dianggap sebagai investasi jangka panjang yang cenderung lebih aman daripada saham. Selain itu, dana Anda keluarkan sudah dikelola oleh manajer investasi, sehingga Anda tidak perlu memantaunya setiap saat. Yang kedua, saham. Alat investasi ini paling dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. Anda salah satu artinya ketika Anda membeli saham di perusahaan yang terdaftar, Anda menjadi pemegang saham perusahaan itu, berhak atas dividen yang sama dengan persentase saham yang Anda miliki di perusahaan itu. Selain hak untuk membayar dividen sebesar, Anda juga akan mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual saham tersebut. Manfaat lain dari investasi di saham adalah mereka liquid dan mudah diperdagangkan. Oleh karena itu, jika harga saham naik, Anda bisa mengalihkan saham tersebut kepada orang lain. Kita dapat menyatakan bahwa keuntungan yang dapat dicapai mungkin lebih tinggi dari jenis investasi lainnya. Namun, investasi yang sangat menguntungkan dan sangat menguntungkan ini berisiko karena volatilitas harga dan sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, politik, dan tertentu. Saham, emas, dan logam mulia merupakan salah satu alat yang dikenal masyarakat Indonesia dari dulu hingga sekarang. Juga cocok bagi Anda yang menginginkan investasi jangka panjang dan cenderung aman. Seiring dengan kenaikan harga emas dan logam terhadap situasi tertentu dan mengarah pada nilai investasi di pasaran, saham dan obligasi telah menurun. Kecenderungan harga untuk naik dan stabil juga menjadi alasan mengapa banyak orang berinvestasi emas dan logam mulia. Berinvestasi emas dan logam mulia bisa menjadi pilihan bagi mereka yang baru memulai investasi, terutama bagi kalangan muda seperti mahasiswa dan mahasiswi. Yang keempat, obligasi. Obligasi adalah sertifikat utang jangka menengah hingga jangka panjang yang dapat dialihkan. Obligasi mencakup komitmen bahwa penerbit membayar bunga dalam bentuk bunga selama jangka waktu tertentu dan pada waktu tertentu membayar pokok utang kepada pemegang obligasi. Pendapatan bunga pemegang obligasi adalah kupon. Jangka waktu kendaraan investasi ini adalah 1-10 tahun. Keberadaan obligasi ini dilatar belakangi oleh upaya penghimpunan dana dari masyarakat untuk digunakan sebagai sumber pendanaan. Ada 3 jenis obligasi Indonesia, yakni obligasi korporasi, obligasi individu Indonesia atau ORI, dan obligasi pemerintah. 5. Deposito tetap. Metode investasi lainnya adalah deposito berjangka yang dapat dilakukan di bank. Deposito berjangka ini memiliki bunga yang lebih tinggi dibanding dengan tabungan biasa. Selain itu, deposito berjangka memiliki tenggat waktu yang pasti, biasanya 3-12 bulan. Jika Anda menarik dana sebelum batas waktu yang ditentukan, maka Anda didenda oleh bank terkait. Semakin tinggi jumlah nominal yang Anda masukkan sebagai deposit, semakin tinggi keuntungan Anda. Yang keenam, properti. Biasanya orang yang akan sangat tertarik dengan jenis investasi ini memiliki modal yang cukup. Seperti yang kita ketahui, tanah dan bangunan merupakan investasi jangka panjang yang sangat menjanjikan. Nilai properti yang terus meningkat dari tahun ke tahun mencapai 15-20%. 20% tertentu sangat menarik, apalagi jika lokasinya strategis. Mengapa begitu menarik untuk berinvestasi di properti ini? Salah satu alasan utamanya adalah real estate telah menjadi salah satu kebutuhan pokok dan risiko dari investasi ini sudah pasti diminimalisir. Namun untuk memulai sarana investasi ini kita memerlukan modal yang cukup banyak untuk membeli dan memelihara real
kita sendiri. Selanjutnya, asuransi. Ketika Anda mendengar asuransi jiwa berjangka, Anda mungkin berpikir tentang perlindungan. Tidak hanya melindungi diri sendiri, namun juga melindungi keluarga serta aset yang Anda miliki, seperti rumah, kendaraan, dan lain-lain. Jika asuransi secara umum masuk akal sebagai perlindungan, asuransi juga bisa menjadi salah satu pilihan Anda dalam hal menginvestasikan uang Anda. Asuransi berbasis investasi ini merupakan gabungan dari dua produk, yakni asuransi dan perwalian investasi serta dana investasi lainnya. Umumnya, premi yang Anda bayarkan dikonversikan ke dalam satuan. Asosiasi dapat dibagi menjadi dua jenis, pembayaran premi dan investasi. Asuransi jiwa sering dijadikan sebagai investasi jangka panjang. Sebelum mengambil asuransi, perlu dijelaskan bagaimana investasi asuransi ini akan dilakukan. Selain biaya, Anda harus membayar asuransi setiap bulan. Jika Anda memilih asuransi berbasis investasi, premi yang harus Anda bayarkan cenderung lebih tinggi dari asuransi biasanya. Manfaat investasi. 1. Melawan inflasi. Inflasi terjadi setiap tahun dan nilai mata uang menurun. Tanpa investasi, nilai uang Anda akan tergerus setiap tahun. Oleh karena itu, penting untuk mencari investasi yang memiliki retur lebih tinggi dari inflasi. Yang kedua, menambah sumber pemasukan. Investasi secara tidak langsung memberikan sumber pendapatan tambahan. Oleh karena itu, disarankan untuk menyisihkan sebagian dari gaji Anda untuk investasi bulanan, agar gaji bulanan Anda bekerja. Yang ketiga, mencapai tujuan finansial yang lebih cepat. Jika Anda bisa menabung hanya 1 juta rupiah per bulan, itu akan memakan waktu lebih dari 8 tahun. Namun jika Anda berinvestasi dengan pengembalian tahunan rata-rata 12%, Anda dapat mencapai tujuan itu dalam waktu 6 tahun. Yang keempat, meningkatkan kekayaan atau aset. Hal ini dapat diterapkan pada investasi real estate, tanah, apartemen, dan pembelian rumah. Meningkat harga di masa depan. Namun, perolehan nilai tidak dapat dicapai dalam waktu dan membutuhkan banyak waktu dan kesabaran. Yang kelima, memenuhi kebutuhan di masa depan. Dengan banyaknya kebutuhan tak terduga di masa depan, sangat cocok untuk investasi guna memenuhi kebutuhan yang menunjang masa depan. Berinvestasi di masa sekarang bertujuan untuk mendukung dan mempertahankan kehidupan masa depan seiring dengan meningkatnya nilai. Yang keenam, gaya hidup sederhana atau hemat. Dengan sebuah investasi, seseorang berusaha hidup sederhana untuk tetap berinvestasi dan pada akhirnya menghindari membeli sesuatu yang kurang penting dan lebih ekonomis. Yang ketujuh, terhindar dari hutang. Dengan gaya hidup sederhana, orang terhindar dari hutang. Mereka wajib berinvestasi lebih memilih untuk menghindari hutang dan hidup sederhana untuk meningkatkan situasi ekonomi mereka. Tips cara melakukan investasi agar mendapatkan untung. Investasi adalah salah satu strategi yang bisa Anda gunakan untuk merencanakan keuangan di masa depan. Itulah sebabnya butuh cara-cara tertentu agar investasi bisa menghasilkan keuntungan. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Mengapa tujuan begitu penting dalam investasi? Hal ini karena sulit untuk menentukan langkah selanjutnya yang harus diambil tanpa tujuan yang jelas. Sasaran menentukan jenis investasi apa yang harus Anda lakukan, mulai dari kerangka, waktu, hingga jenis investasi dan tujuan. Yang kedua, nilai seberapa banyak modal yang bisa disiapkan. Tahap ini menjelaskan uang atau aset yang Anda miliki saat ini. Anda bisa berinvestasi dengan modal kurang dari 100.000. Modal juga mempengaruhi jenis investasi seperti emas, saham, dan real estate. Dia memahami risiko pada diri sebagai investor dan jenis investasi yang diambil. Segala sesuatu yang berhubungan dengan perputaran uang tidak lepas dari faktor untung rugi. Risiko untuk diri sendiri berarti kinerja keuangan. Tentu saja jika Anda memutuskan untuk berinvestasi, siapkan sejumlah uang terlebih dahulu, baik di awal maupun dalam prosesnya. Dalam hal ini, Anda harus lebih melunasi hutang dengan jangka waktu, pendapatan yang stabil, dan dana tambahan. Yang keempat, memperhatikan aspek legalitasnya, memastikan sesuai dengan bidang usahanya.
Setelah mengetahui jenis dan produk investasi yang dibutuhkan, pada saat membeli produk investasi, perlu ditentukan apakah agen penjual atau penyedia telah memperoleh izin usaha yang sesuai dengan kegiatan usaha. Yang kelima, pahamilah siapa regulatornya. Pastikan Anda mengetahui siapa otoritas pengawas yang mengawasi perusahaan yang menjual dan menyediakan produk investasi. Ini diperlukan jika sesuatu terjadi di masa depan. Yang keenam, bacalah ketentuan yang berkaitan dengan produk secara sama. Aturan produk harus dibaca dengan cermat. Hal ini untuk memastikan bahwa konsumen memahami sepenuhnya hak dan kewajiban, manfaat, biaya, dan risiko yang terkait dengan produk. Risiko investasi. Setelah menyadari melakukan investasi, hal yang tidak mudah, maka Anda harus bisa memperkirakan risiko. Ada istilah risiko tinggi, imbalan tinggi. Artinya semakin tinggi potensi pengembalian investasi Anda, semakin tinggi pula risikonya. Sebaliknya, produk dengan potensi pengembalian rendah biasanya mengasosiasikan deposito berjangka sebagai pengembalian rendah, sebagai salah satu pilihan terakhir. Dana yang dikembangkan dalam deposito biasanya lembaga penjamin simpanan atau LPS. Namun deposito berjangka memiliki kelemahan, yaitu memiliki imbal hasil yang relatif rendah dibandingkan dengan produk lainnya. Saham atau saham biasanya tergolong memiliki potensi kenaikan yang besar, namun risikonya relatif tinggi jika dibandingkan dengan komoditas seperti deposito dan obligasi. Contoh lain adalah berinvestasi dalam investasi yang saat ini berkembang pesat karena potensi keuntungan yang sangat tinggi. Dikenal sebagai risiko tinggi, pengembalian tinggi. Risikonya adalah nilai aset kripto dapat menurun dengan cepat dan drastis. Sekian untuk presentasi saya mengenai investasi. Terima kasih.